berjumpa lagi dengan saya Gustianika Agustina. Di video kali ini saya akan membahas sebuah materi dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dan judul materi yang akan saya bahas adalah Sumber Hukum Islam. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikianlah pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemaslahan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran, dan Al-Quran sendiri pada sejumlahnya ayatnya. Lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran akan membawa akibat meningkatkannya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qat'i. Al-wujud maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi Al-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagaimana penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang ditemukan pada surat Al-Nisa ayat 13, artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan berkewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan pada dalam surat Al-A'raf ayat 158. Penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Najm ayat 3 yang artinya, dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Akal dan proyeksi ijtihad. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memerhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi dua. Yang pertama, memahami nilai-nilai ajaran agama, dan yang kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Dan jika kalian ketahui, ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu alat seperti nahwu, shorof, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis,
luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu setelah Rasul wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedangkan antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Sekian video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.